Prabowo Subianto, the newly elected president of Indonesia, is reportedly lobbying with Indian Prime Minister Narendra Modi for rice imports. This move comes amid concerns over Indonesia's food security and agricultural policies. The discussions are part of a broader strategy to address domestic food supply issues, particularly in the face of fluctuating agricultural outputs. Titiek Suharto's comments. Titiek Suharto, the daughter of former President Suharto and a prominent political figure, expressed her views on the current situation during a recent event. She emphasized the need for Indonesia to return to the agricultural successes of the past, particularly during her father's era when the country achieved rice self-sufficiency in 1984. Titiek criticized the current government's reliance on rice imports, stating that promises to enhance local agriculture have not been fulfilled, leading to struggles for farmers. In her remarks, Titiek pointed out that during the Suharto administration, Indonesia was recognized internationally for its agricultural achievements. She believes that if Prabowo is successful in his presidency, similar agricultural successes could be replicated. Her call for a return to these policies reflects a desire among some factions of Indonesian society to revive past governance models that they associate with economic stability and food security. Political context. The lobbying efforts and Titiek's comments come at a time when Indonesia is grappling with significant challenges related to food supply and agricultural productivity. The government has faced criticism for its import policies, which many believe undermine local farmers. As Prabowo seeks to navigate these complex issues, his discussions with India may play a crucial role in shaping Indonesia's agricultural landscape moving forward. Suharto, putri dari mantan Presiden Suharto, meyakini bahwa era Orde Baru bisa kembali jika Prabowo Subianto terpilih sebagai presiden. Keyakinan ini didasarkan pada beberapa faktor yang dia ungkapkan dalam berbagai kesempatan. Keberhasilan swasembada pangan. Mengungkit keberhasilan Orde Baru dalam mencapai swasembada pangan, yang menurutnya merupakan salah satu pencapaian terbesar di bawah kepemimpinan ayahnya. Dia mencatat bahwa Indonesia pernah mendapatkan penghargaan internasional atas prestasi tersebut dan percaya bahwa dengan kepemimpinan Prabowo, pencapaian serupa dapat diraih kembali. Berpendapat bahwa program-program yang berhasil di masa lalu bisa diadopsi dan dilanjutkan untuk menyejahterakan rakyat. Kritik terhadap pemerintah saat ini. Juga menyatakan keprihatinannya terhadap situasi politik dan ekonomi saat ini, di mana ia merasa pemerintah tidak berpihak pada rakyat kecil. Ia menilai banyak janji yang tidak terrealisasi, terutama dalam sektor pertanian, yang menyebabkan ketidakpuasan di kalangan petani. Dengan mengingat keberhasilan masa lalu, berpendapat bahwa kembali ke kebijakan Orde Baru dapat memberikan solusi bagi masalah yang ada saat ini. Masyarakat yang lebih cerdas. Percaya bahwa masyarakat kini semakin cerdas dan tidak mudah terbuai oleh janji-janji politik yang tidak ditepati. Dia mendorong para pendukung Prabowo untuk aktif mengampanyekan keberhasilan Orde Baru, agar masyarakat memahami potensi yang bisa dicapai jika kebijakan serupa diterapkan kembali. Dengan kombinasi dari faktor-faktor tersebut, Suharto yakin bahwa era Orde Baru bisa kembali terwujud di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto. Respon masyarakat terhadap pernyataan Suharto yang menginginkan kembalinya era Orde Baru cukup beragam, menciptakan pro dan kontra di kalangan publik. Kritik dari Partai Politik. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, memberikan kritik tajam terhadap pernyataan Wakil Sekretaris Jenderal PDIP, Ahmad Basarah, menghormati pandangan sebagai bagian dari platform partai berkarya. Namun ia menegaskan bahwa keinginan untuk kembali ke era Orde Baru bertentangan dengan semangat reformasi yang telah dibangun. Basarah mengingatkan bahwa era reformasi muncul sebagai reaksi terhadap pemerintahan otoriter selama 32 tahun di bawah Suharto, dan menyatakan bahwa banyak yang perlu dipertanyakan mengenai kepemimpinan Suharto, termasuk tuduhan korupsi, dukungan dan penolakan di media sosial. Di media sosial, reaksi masyarakat terbagi. Beberapa mendukung pernyataan dengan harapan akan adanya stabilitas dan keberhasilan dalam sektor pertanian seperti yang pernah dicapai di masa lalu. Namun, banyak juga yang mencemooh dan mempertanyakan relevansi nostalgia terhadap Orde Baru, mengingat banyaknya masalah yang terjadi selama periode tersebut, termasuk pelanggaran hak asasi manusia dan korupsi. Perdebatan publik. Pernyataan memicu perdebatan tentang apakah pencapaian ekonomi di era Suharto,
seperti swasembada pangan, dapat dicapai kembali. Beberapa pihak berargumen bahwa meskipun ada keberhasilan dalam beberapa aspek ekonomi pada masa itu, banyak kebijakan represif yang diterapkan untuk menjaga stabilitas. Masyarakat kini lebih kritis dan tidak mudah terpengaruh oleh janji-janji politik yang tidak terrealisasi, sehingga banyak yang meragukan efektivitas kembali ke kebijakan Orde Baru. Secara keseluruhan, respon masyarakat mencerminkan keragaman pandangan tentang masa lalu Indonesia dan harapan untuk masa depan yang lebih baik.